Shalom, puji Tuhan, kembali kita bersama-sama dalam program Victory Woman. Saat ini kita akan berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kita memasuki satu masa yang disebut new normal. Satu masa yang sementara dirancangkan oleh pemerintah, karena pemerintah menginginkan supaya kita tetap produktif, kita bisa bekerja, tetapi setidaknya kita pun mampu memerangi COVID-19 yang sekarang ini sementara kita hadapi bersama-sama. Jadi nggak selamanya kita stay at home, tetapi sebentar lagi setelah PSBB selesai, kita akan masuk dalam new normal, di mana kita akan hidup normal kembali, tetapi sudah berbeda dengan kenormalan beberapa waktu yang lalu. Woman, kalau di gereja kita ketemu, ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kita akan berkata shalom, haleluya, kita salaman, kita salaman, kita salaman. Bahkan jika ada saudara kita, teman kita yang sudah lama tidak bertemu dengan kita, ketika bertemu dengan kita, kita salaman, bukan cuma salaman, tapi kita cipiki, kita senang sekali dia ada. Tetapi ketika kita masuk dalam masa new normal, semuanya itu sudah berbeda. Kita diharapkan untuk menghindari, bahkan berbicara dengan jarak 1-3 meter. Kita menggunakan masker. Kita harus selalu membawa hand sanitizer. Kita berusaha menjaga kebersihan tubuh kita. Sehabis pulang kita dari luar masuk ke rumah, kita harus cepat-cepat berganti pakaian. Kita semprot baju kita dengan disinfektan. Kita harus berusaha untuk kebersihan rumah itu selalu terjaga. Dan memang inilah masa di mana kita akan hadapi di gereja. Bahkan di gereja ketika kita berkumpul, itu jaraknya akan dibuat ya setidaknya antara satu dengan yang lain itu harus ada jarak 1 meter gitu, 1 meter. Jadi kita masuk di masa new normal, masa di mana kita akan bebas untuk melakukan aktivitas kita, tetapi kita sudah kita menggunakan masker dan lain sebagainya. Woman, tahukah kita masa yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, seringkali ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, bahkan kadang-kadang saya mendengar dari beberapa orang rasanya sudah hilang pengharapan. Itu pernah dialami oleh murid-murid Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, mereka pun masih ada dalam kondisi sedih. Itu sudah sempat saya sampaikan. Mereka mengalami kesedihan, kekhawatiran, kekecewaan, kegelisahan. Bahkan mereka rasanya tidak punya pengharapan untuk masa yang akan datang. Tetapi Tuhan ketika selama 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, itu akhirnya membuat murid-muridnya merasakan ada kehidupan, ada kebangkitan dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka boleh menjalankan kehidupan normal kembali bersama dengan Tuhan. Tetapi kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid, tadinya mereka berpikir dengan kehadiran Yesus, mereka sudah hidup normal kembali. Tetapi
kenyataannya tidak selamanya Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka dalam dengan fisik Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, karena ada masa di mana Tuhan terangkat. Tuhan meninggalkan mereka lagi. Jadi waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka merasa ini adalah satu kehidupan yang normal. Tapi ternyata Tuhan itu terangkat. Dan waktu Tuhan terangkat, mereka murid-murid sempat bingung, bengong lagi. Apalagi ini? Kemarin Tuhan mati, Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Sekarang Tuhan terangkat. Kalau mungkin saya jadi murid Tuhan ada di situ, saya akan berusaha untuk menahan kaki atau jubah Yesus. Mungkin saya akan berusaha berteriak, Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan bagaimana kehidupan saya, menjalani kehidupan saya di dunia ini. Tuhan jangan tinggalkan saya. Mungkin saya akan berteriak seperti itu. Murid-murid kembali bingung. Tuhan sepertinya kembali meninggalkan mereka. Sehingga di ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saat mereka bingung, malaikat-malaikat Tuhan datang mengatakan, "Hai murid-murid, nggak usah bingung. Ngapain kalian natap ke langit melulu gitu loh? Kenapa kalian sepertinya tidak punya pengharapan? Bingung. Yesus yang kalian lihat dia naik ke surga, kelak dia akan turun dengan cara yang sama." Woman, kita harus percaya perkataan malaikat ini. Yesus yang naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama. Untuk apa? Untuk menjemput semua orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang punya iman, yang tetap teguh dalam kondisi apapun, tidak tergoyahkan, tapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kapan dia datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita. Kita lihat murid-murid ini. Bagaimana murid-murid ini ketika mereka masuk lagi dalam fase new normal lagi dalam kehidupan mereka. Mereka harus menjalani kehidupan mereka yang normal. Tetapi berbeda, nggak lagi bareng Tuhan Yesus. Mereka harus menjalani sendiri. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka ingat apa kata Tuhan. Itu sebabnya ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ketika memasuki new normal, normal tanpa Tuhan, mereka tetap ingat apa kata Tuhan. Woman, ketika kita masuk dalam new normal, tetapi kita masih terbatasi dengan masker. Kita terbatasi ketika kita bertemu orang, kita nggak bisa salaman. Ketika kita berdampingan dengan orang pun harus punya jarak. Itu sesuatu yang nggak nyaman. Sepertinya kasih kebanyakan orang sudah pudar. Tetapi woman, itulah yang harus kita jalani. Murid-murid ini, mereka tetap jalani apa yang harus mereka jalani. Mereka tetap mengingat apa kata Tuhan, yaitu mereka pergi ke Yerusalem. Di sana mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka tetap tekun sehati dalam doa. Woman, mari kita tetap tekun
tekun dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Kita tetap tekun, kita tetap berdoa, mencari Tuhan. Ketika gereja kembali dibuka untuk kita datang bersama-sama, jangan kita jadi keenakan, stay at home terus. Tapi mari kita bangkitkan semangat kita. Kita bangkitkan kerinduan kita. Kita datang semakin hari semakin bertekun. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Buat apa? Menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang diutus Bapa datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, untuk menyertai kita. Murid-murid, mereka takut kehilangan Tuhan. Tapi ketika mereka ingat janji Bapa, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus, mereka datang bertekun. Mari kita semakin bertekun. Kenapa kita harus bertekun? Karena banyak peranan Roh Kudus yang akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baru. Kehidupan yang terus bersemangat menjalani hari-hari ini. Apa peranan Roh Kudus? Dalam Yohanes 16 ayat 8 ayat 7 kita mulai. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Woman, dalam kondisi sekarang ini, semuanya serba susah. Orang kadang berpikir, sepertinya nggak ada Tuhan, ngapain lagi mau hidup bagus-bagus. Ya udah jalanin aja apa adanya. Dan kalau mau buat dosa aja. Woman, saya mau katakan, bukan saatnya lagi kita untuk melakukan dosa. Tetapi bersyukur kita kepada Tuhan kalau kita tetap tekun datang kepada Tuhan. Dosa sekecil apapun yang kita buat sadar atau tidak sadar, maka kita punya Roh Kudus. Peranan Roh Kudus yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan menginsafkan kita. Nggak usah lagi buat dosa. Tapi mari hidup terus dalam kekudusan. Semakin setia, semakin tekun. Di Victory Woman, semakin suka baca Alkitab, semakin suka duduk di kaki Tuhan, semakin suka berkumpul, bertemu, nggak keenakan stay at home, bertemu dengan orang-orang kudus Victory Woman yang lain. Untuk apa? Untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita melihat, wah ibu itu begitu setia, dia berusaha menjaga kekudusannya, Roh Kudus akan mengingatkan kita, ayo, jadilah seperti ibu itu, begitu setia, dia menjaga kekudusannya. Sehingga ketika kita berbuat dosa, kita akan berpaling dari dosa itu, menuju pada kekudusan ilahi. Itu salah satu Roh Kudus peranannya, yaitu menginsafkan kita dari dosa. Kita butuh Roh Kudus. Karena kalau kita tidak membutuhkan Roh Kudus, kita akan jatuh. Media sosial menawarkan banyak hal ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak bisa, suami kita tidak mampu memenuhinya, anak-anak kita tidak mampu menyenangkan kita seperti tontonan-tontonan kita. Misalnya ada anak yang baik terhadap orang tuanya, kita menginginkan anak kita jadi sama seperti itu, ternyata kenyataannya nggak ada. Kita bisa marah-marah. Wah, itu akhirnya menimbulkan dosa dalam hidup kita. Kita tidak menjadi teladan. Kita tidak menjadi woman yang menjadi teladan bagi suami, anak-anak. Sebagai woman, kita harus terus hidup di dalam kekudusan, dalam hadirat Tuhan. Supaya kita bisa melihat kerukunan rumah tangga, suami,
anak-anak akan cinta Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, berusaha menjauhkan diri mereka dari dosa. Karena apa? Melihat ada seorang figur ibu, seorang figur woman yang kuat di dalam Tuhan. Dan kalaupun kita salah melangkah, kita bersyukur karena kita mau dekat dengan Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan sudah utus akan menginsafkan kita dari dosa. Hal yang kedua lagi, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita memasuki kita masa new normal ini? Roh Kudus akan mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Yuk kita buka di dalam Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk mengadakan pembaharuan dalam kehidupan kita, woman. Ketika Roh Kudus akan membaharui kita, selalu kita akan hidup dekat, intim dengan Tuhan. Kita akan merasakan ada kehidupan yang lebih berarti, ada tujuan hidup kita. Roh Kudus akan memperbaharui kita senantiasa untuk kita selalu membuat satu strategi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu selalu ada dalam posisi di dalam hadirat Tuhan. Suami, anak-anak, dengan keberadaan kita, woman, maka mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi woman, kalau Roh Kudus memperbaharui hidup kita, memperbaharui pikiran kita, selalu supaya masuk pada tujuan ilahi, maka kita akan melihat suami kita yang belum bertobat, mereka akan datang kepada Tuhan. Mereka akan bersama-sama dengan kita, beribadah, melayani Tuhan bersama-sama di VDC, di gereja Victory Discipleship Church. Adalah satu kebanggaan ketika kita bisa bersama-sama, suami, istri, anak-anak, masuk dalam gereja bersama-sama. Karena Roh Kudus terus memperbaharui kita. Dalam hadirat-Nya, Dia akan memperbaharui kita. Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Sehingga semakin hari, rumah tangga kita semakin baik. Pekerjaan kita semakin baik. Pekerjaan yang sekarang ini terpuruk, saya percaya seperti Ayub yang kita sudah dengar. Ketika Ayub tetap setia, ketika Ayub tetap percaya bahwa Tuhannya hidup, Tuhannya sanggup memulihkan hidupnya, maka Ayub dikembalikan, dilimpahkan 2 kali ganda segala kekayaannya. Bahkan dia memperoleh kembali anak-anaknya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Woman, jika Roh Kudus memperbaharui hidup kita, masuk dalam new normal, sekalipun berbeda situasi dan suasananya, entar cuci tangan dan lain sebagainya, tetapi woman, kita akan melihat adalah satu kebanggaan, kekuatan ketika kita satu keluarga boleh melayani Tuhan bersama-sama. Ya woman, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Mari bergaul terus dengan Roh Kudus. Hal yang ketiga, Roh Kudus menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini luar biasa. Peranan Roh Kudus. Dia akan terus menolong engkau, woman. Ketika engkau terus masuk di dalam hadirat Tuhan, seperti murid-murid tetap bertekun, tetap sehati, tetap memuji Tuhan, tetap melayani Tuhan di Victory Woman, tetap setia, aktif di gereja, di VDC.
kita tetap setia, kita tetap bertekun mencari Tuhan, bergaul erat dengan Roh Kudus, maka peranan-peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan rasakan luar biasa. Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kemarin saya baru bertemu dengan satu keluarga dan satu bapak itu ketika kami memberikan sembako, dia sampai berkaca-kaca. Karena apa? Dia katakan, "Ibu tahu, hari ini beras kami habis. Dan puji Tuhan, dari gereja bisa memberikan kami beras." Siapa yang menolong? Roh Kudus. Karena keluarga ini sebelum corona mereka aktif bergabung dengan kami dan mereka masuk dalam satu persekutuan keluarga Victory dan mereka aktif di situ. Roh Kudus menolong kehidupan keluarga ini. Sampai hal-hal yang kecil aja Roh Kudus bisa tolong kita. Saya kasih kesaksian yang kecil aja ya, woman. Saya ada penggilingan bumbu, di mana penggilingan bumbu itu ada beberapa bagian, ada 4 bagian, ada bagian besar dan ada bagian yang kecil. Nah, bagian yang kecil ini, waktu selesai saya menggiling bumbu, bagian yang kecil ini itu masuk dalam lubang wastafel. Nah, Roh Kudus sebenarnya sudah kasih tahu, itu kalau kamu nggak angkat, nanti itu bisa kebuang loh. Tapi karena saya sementara menggoreng, maka teralihlah ke penggorengan. Ketika saya menggoreng, saya lupa dengan bagian terkecil dari alat penggilingan saya itu. Malamnya, yang cuci piring bukan saya, tapi anak saya, Rebecca, dan besok paginya, saya kaget. Waduh, bukan besok paginya saya masih berlaku seperti biasa. Setelah siang sudah sekitar jam 11, saya baru ingat, waduh, ini bagaimana? Bagian terkecil dari alat penggilingan saya, ini pasti sudah hilang, sudah terbawa oleh tukang sampah. Karena sudah masuk di sampah gitu. Saya pagi-pagi ketika saya bangun, sampah itu saya sudah bawa ke depan. Dan saya berpikir sudah hilang. Tapi jam 11 itu ketika saya sampai di depan, saya lari ke depan, saya lihat puji Tuhan sampahnya itu masih ada. Dan itu adalah hal yang nggak biasanya. Biasanya pagi-pagi tukang sampah sudah ambil. Tetapi hari itu dia datangnya agak siang. Nah, itu saya merasakan pertolongan Tuhan. Itulah Roh Kudus menolong dalam hal yang kecil. Karena Roh Kudus tahu saya punya kerinduan untuk berinovasi di masa corona ini. Saya membuat ayam ungkep gitu ya. Yang mau beli ayam ungkep hubungi saya dan anak-anak saya sekalian promosi. Haleluya. Tetapi itulah Roh Kudus menolong kita sampai hal-hal yang paling kecil. Itu sebabnya malam hari ini saya katakan kepada kita semua, jangan kita lemah, mari kita terus bertekun, kita tetap sehati, kita memuji Tuhan, kita terus bersama-sama untuk menantikan janji Bapa, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita akan terus dalam kekuatan yang baru. Roh